Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Good morning. So today we're going to learn about passive voice. Hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Jadi passive voice ini merupakan salah satu fitur kebahasaan yang ada di text biography. Nah, dalam penulisan text biography selain menggunakan past tense, kita juga akan menggunakan passive voice. So we're going to learn about this today. Nah, are you ready to learn? Okay, before we start our learning, let's pray together. Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Okay, let's start with what is passive voice. Apa sih passive voice itu? Jadi passive voice is a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of the sentence. Nah, jadi ini sebuah konstruksi kalimat yang biasanya kan kita lihat subjek plus verb plus objek gitu ya di kalimat aktif. Nah, untuk di kalimat pasif ini strukturnya berubah. Jadi objek yang biasanya di belakang itu akan dipindahkan ke depan, ke bagian yang paling depan menjadi subjek dari kalimat. Nah, akan menjadi objek plus kata kerja kemudian subjeknya. Seperti itu di kalimat pasif. Kebalikan dari kalimat aktif. Okay, next, whoever or whatever is performing the action is not the grammatical subject of the sentence. Jadi, apapun itu atau siapapun itu yang melakukan actionnya bukan merupakan subjek secara gramatikal di kalimat pasif ini. Jadi balik lagi ke pengertian yang sebelumnya bahwa objeknya ini yang akan menjadi subjek di kalimatnya ya. Jadi yang akan ditekankan nanti adalah actionnya, bukan siapa yang mengerjakan action itu, tetapi apa yang dikerjakan. Nah, dalam bahasa Indonesia juga ada struktur kalimat pasif dan aktif ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat aktif itu menggunakan imbuhan me, sedangkan kalimat pasif menggunakan imbuhan di. Jadi ini contoh dari kalimat aktif. Kalimat aktif itu misalnya dalam bahasa Indonesia ibu menanak nasi. Nah, jadi ibu sebagai subjek, menanak itu adalah kata kerjanya, kemudian nasi adalah objeknya. Nah, di kalimat pasif kita akan rubah objek kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif. Jadi kalimatnya akan berubah seperti ini. Nasi ditanak oleh ibunya. Nasi ini berubah menjadi subjek. Menanak tadi berubah menjadi ditanak karena ini kalimat pasif. Nah, kemudian oleh ibu. Nah, oleh ibu ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak, karena titik tekannya adalah pada actionnya, bukan siapa yang melakukan action itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dalam struktur bahasa Inggris untuk perubahan kalimat pasif itu gimana? Selain objek kalimat aktif akan berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, yang kedua adalah ada penambahan to be di setiap kalimat pasif, kemudian yang dipakai harus selalu verb ketiga. Jadi bukan verb pertama lagi, bukan verb kedua lagi. Jadi akan selalu menggunakan verb ketiga. Dan sebelum verb ketiga itu akan digunakan to be. Nah, to be ini bisa berubah sesuai dengan tenses yang berlaku. Agar tidak bingung, kita akan langsung ke formula dari passive voice. Oke, kita langsung ke formula. Yang pertama, kita punya simple present tense. Dan simple present tense dalam pasif ya, kalimat pasif. Kalau kita ngomongin simple present tense di kalimat aktif, itu kan untuk formulanya ada subjek plus verb 1 gitu ya. Jadi misalnya I like you, I love you. Nah, itu adalah simple present tense. Tetapi di kalimat pasif ini formulanya berbeda, jadi di sini formulanya akan menjadi subjek plus to be, bisa is, am, atau are plus verb ketiga. Jadi bukan verb satu lagi yang dipakai, tapi verb yang ketiga. Example, contohnya adalah I'm thrown to the pool last night.
Jadi saya diceburin ke kolam renang semalam ya. Di sini ya diceburin. Nah, itu yang membuat kalimat ini menjadi kalimat pasif. Kalau seandainya kita rubah ke dalam kalimat aktif, bagaimana struktur kalimatnya? Nah, maka struktur kalimatnya ini akan seperti ini. Misalnya di sini kita perlu objeknya apa? Misalnya my friend. My friend ngapain? Throws me to the pool. Teman saya melemparkan saya ke kolam renang gitu ya kalau kalimat aktif. Tetapi karena ini kalimat pasif, jadi saya dilemparkan ke kolam renang semalam. Oke, selanjutnya we're going to simple past tense. Nah, kalau simple past tense di kalimat aktif itu formulanya kan subjek plus verb kedua. Nah, tetapi kalau simple past tense di kalimat pasif ini formulanya adalah subjek plus to be, was atau were plus verb ketiga. Nah, to be-nya berubah sesuai dengan tensesnya. Kalau tadi di simple present tense menggunakan is, am, are, tetapi di past tense ini to be yang dipakai adalah was and were. Contohnya bagaimana? So see the example. The first is she was already gone. Dia sudah diberangkatkan gitu ya. Yang kedua, we were confused by the unclear regulation that was announced on campus. Nah, jadi kita dibingungkan oleh regulasi yang diberikan oleh kampus. Nah, semuanya maknanya itu di. Nah, kita lanjut ke simple continuous. Simple continuous biasanya kan kita dalam kalimat aktif menggunakan formula subject plus to be plus verb ing gitu ya. Nah, tetapi di kalimat pasif ini formulanya menggunakan subject plus to be is, am, are plus being verb yang ketiga. Nah, beingnya ini menggantikan ing pada present continuous tense. Oke, so contohnya di sini the tasks are being done by herself. Jadi tugasnya uh, sedang diselesaikan oleh dia sendiri ya, diselesaikan. The trophy is being won by our team. Jadi tropinya sedang dimenangkan oleh timnya mereka, timnya kita gitu ya. Nah, sekarang kita yang ke past continuous. Untuk past continuous mirip dengan yang simple continuous, sama-sama menggunakan being karena artinya sedang, tetapi yang berubah adalah to be-nya. Nah, karena past, to be yang dipakai adalah was atau were. Example, my neighbor's house was being robbed last night. Nah, jadi semalam jam segini itu rumah tetangga saya sedang dirampok begitu. And then next, the trees were being cut every day. Jadi pohon-pohonnya setiap hari jam segini itu sedang dipotong. So next formula is simple future. Nah, untuk di aktif simple future itu formulanya adalah subject plus will plus verb pertama. Tetapi di passive voice kalimatnya untuk formulanya akan berubah menjadi subject plus will be plus verb ketiga. Example, it will be made into a nice sweater. Jadi bahannya itu akan dibuat menjadi sweater yang nice gitu. Kemudian my office mate will be placed in another city. Teman kantorku akan dipindahkan ke kota yang lain. Nah, that's for simple future. Next, we go to the present perfect. Present perfect kalau dalam kalimat aktifnya itu kan subject plus has atau have plus verb ketiga. Tetapi di pasif ini akan berubah menjadi subject plus has atau have plus been plus verb ketiga. Nah, been-nya ini sama dengan to be. The example is our work has been finished. Pekerjaan kita sudah diselesaikan gitu. The letters have been written 3 times. Jadi suratnya sudah ditulis sebanyak 3 kali. That's for present perfect. Nah, kemudian kalau yang past perfect bagaimana? Nah, past perfect di sini formulanya menggunakan subject plus had plus been plus verb ketiga. The example, the car had not been used much. Mobilnya tidak
dipakai, udah lama nggak dipakai gitu ya. Her hair had been cut very short. Jadi rambutnya sudah dipotong pendek sekali. That's for past perfect. Kemudian ada penggunaan modal juga dalam pasif. Contohnya modal di sini bisa modal can, must, may, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau penggunaan modal bagaimana? Penggunaan modal itu akan begini formulanya, subjek plus modal plus be plus verb 3. Contohnya adalah she can't be reached at the moment. Jadi dia tidak bisa dihubungi saat ini. The task must be finished now. Jadi tugasnya harus diselesaikan sekarang. That's the use of modal. Nah, pasif ini biasanya dipakai juga di teks biography, seperti contohnya di biografi Albert Einstein yang kemarin. Jadi disebutkan bahwa Albert Einstein was born in Germany. Nah, was born-nya itu adalah kalimat pasifnya, dilahirkan di Jerman, seperti itu. Nah, kalian bisa temukan banyak contoh kalimat pasif di teks-teks biografi. Silahkan coba kalian aplikasikan materi passive voice ini di teks biografi yang kalian punya. Oke, I think that's all for today. Kita akhiri pertemuan passive voice ini sampai di sini. Thank you very much for learning with me. I'll see you in the next meeting. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan menjaga kesehatan. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Thank you very much. I'll see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.